Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Alfiatul Zahra dari NIM G00 23058 dari kelompok B10. Jadi, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang ACL. Jadi, ada seorang pesepak bola yang terkena cedera ACL. Terus, apa saja osa yang menyusun artikulasio terkait ACL injury? Jadi, ACL sendiri ini dia tuh perubahan arah, memotong secara tiba-tiba, dia tuh melakukan gerakan berputar dengan kaki menepak kuat, terus gejalanya itu dia ada nyeri hebat di bagian lutut, lututnya ini sulit digerakkan dan diregangkan, terus juga bisa kesulitan berjalan. Jadi, eee, osa yang menyusun artikulasionya itu, artikulasio geno, morfologinya itu, ginglimus. Jadi yang pertama tuh ada femoral patellaris, dia tuh fascias patellaris os femur, dan fascias articularis patella. Yang kedua ada articulatio meniscofemoralis, dia itu condylus femoris, meniscus medialis et lateralis. Kemudian yang ketiga itu ada articulatio meniscotibialis. Dia tuh condylus tibiae, meniscus medialis et lateralis. Habis itu, apa saja ligamen yang memperkuat artikulasio tersebut? Ligamennya itu ada ligamen kolateral medial, terus ada ligamen kolateral yang lateral, terus ada ligamen patella, ligamen cruciatum anterior et posterior, terus ada ligamen transversum genu. Kemudian, apa sajakah otot dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut? Jadi, otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut, yang pertama itu ototnya itu ada quadriceps femoris. Dia tuh fungsinya tuh buat ekstensor lutut yang kuat. Saraf tepinya itu ada femoral. Habis itu persyarafan tulang belakangnya itu ada lumbal 2, lumbal 3, dan lumbal 4. Kemudian ada semitendinosus. Dia tuh fungsinya buat fleksor dan rotator internal di lutut. Saraf tepinya itu dia ada di tibial. Persyarafan tulang belakangnya itu ada di L5, S1, dan S2. Kemudian ada otot yang semimembranosus. Dia tuh juga buat fleksor dan rotator internal di lutut. Saraf tepinya juga sama di tibial, dan persyarafan tulangnya juga sama di L5, S1, dan S2. Kemudian ada gracilis, dia tuh juga buat fleksor dan rotator internal di lutut. Saraf tepinya itu ada di obturator, kemudian persyarafan tulang belakangnya itu ada di L2, L3, dan L4. Kemudian ada sartorius. Nah, sartorius ini juga sama, dia tuh buat fleksor dan rotator internal di lutut. Saraf tepinya itu di femoral, kemudian persyarafan tulang belakangnya itu ada di L2 dan L3. Ada popliteus, dia tuh fungsinya buat mencegah tulang paha tergelincir ke depan pada tibia saat jongkok. Saraf tepinya itu ada di tibial, terus persyarafan tulang belakangnya itu ada di L4, L5, dan S1. Kemudian ada tensor fasciae latae, dia tuh buat ekstensor lemas saat lutut diekstensikan. Saraf tepinya itu ada di superior gluteal, persyarafan tulang belakang itu ada di L4, L5. Kalau yang gastrocnemius ini dia tuh saraf tepinya tuh ada di tibial, persyarafan tulang belakangnya itu ada di S1, S2. Kemudian yang bisa femoris ini dia saraf tepinya tuh di sciatic, kemudian
persyarafan tulang belakang itu di L5 dan S1. Kemudian, bursa yang ada itu, sebelumnya bursa itu adalah kantung berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak dalam sendi dengan tujuan mengurangi kehausan pada struktur tersebut. Ada 4 bursa yang ditemukan di sendi lutut. Pertama itu ada bursa suprapatella. Dia itu buat perpanjangan dari rongga sinovial lutut, terletak di antara paha depan femoris dan tulang paha. Ada bursa prapatella, dia itu ditemukan di antara puncak patella dan kulit. Ada bursa semimembranosus, dia itu terletak di posterior sendi lutut antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Terus ada bursa infrapatella, dia tuh terbagi menjadi dalam dan dangkal. Bursa dalam terletak di antara tibia dan ligamen patella. Permukaannya terletak di antara ligamen patella dan kulit. Jadi di sini tuh ada arteri dan vena. Ada arteri ekstremitas bawah, itu berawal dari aorta abdominalis bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra et sinistra. Kemudian arteri iliaca communis dextra et sinistra ini akan berpisah menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca eksternal. Kemudian arteri iliaca interna ini umumnya memvaskularisasi pelvis, perineum, dan regio gluteal. Sedangkan arteri iliaca eksterna akan melewati profunda ligamentum inguinalis dan bergerak menuju paha sebagai arteri femoralis. Kemudian arteri femoralis berlanjut menjadi arteri femoralis profunda, kemudian menurun melewati hiatus adductorius dan berubah menjadi arteri poplitea di posterior lutut. Kemudian arteri poplitea terbagi menjadi arteri tibial anterior dan arteri tibial posterior. Kemudian arteri tibialis posterior ini dia akan mengalirkan darah menuju arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki, di mana dia terbagi menjadi arteri plantaris medial dan arteri plantaris lateral. Kemudian arteri tibialis anterior memasuk kompartemen anterior tungkai serta pergelangan kaki dan terus berlanjut ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pedis. Jadi pada vena ini umumnya ini berawal dari bagian dorsum kaki mengalir ke atas atau jantung melalui 2 jalur, yaitu superficial dan profunda. Darah-darah dari kaki kebanyakan mengalir menuju vena savena parva. Kemudian vena ini dan vena profunda yang menerima darah tungkai bawah akan bertemu sebagai vena poplitea. Genicularis merupakan muara dari vena-vena yang beranastomosis di sekitar persendian lutut. Vena ini akan mengalir bersama vena poplitea menuju vena femoralis. Kemudian vena savena magna mengalir di medial tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda pada bagian kaki. Vena ini akan berlanjut ke arah superior menuju medio anterior paha untuk bersatu dengan vena femoralis. Kemudian, vena savena magna juga menjadi muara dari vena yang membawa darah dari struktur perineal dan anteri inferior dinding abdominal, yaitu dekat dengan regio inguinalis. Vena femoralis profunda menerima darah dari paha bagian profunda dan akan lanjut menjadi vena femoralis. Vena femoralis akan bergerak menuju vena iliaca eksterna, kemudian akan lanjut menjadi vena iliaca communis, berlanjut ke vena cava inferior, dan berakhir di atrium dextra. Jadi yang kedua itu ada pemain tenis mengalami cedera pada lengan atas. Nah, pada pemeriksaan dokter,
bangunan saraf pada ujung lengan atasnya ini bernama plexus brachialis. Kemudian, di sini saya mau menjelaskan tentang plexus brachialis. Nah, apa itu plexus brachialis? Jadi plexus brachialis ini dia tuh serat saraf yang berjalan dari C5 sampai T1 melewati kolum dan aksila dan ke seluruh bagian ekstremitas atas. Terus fungsinya ini buat mempersyarafi ekstremitas superior. Plexus ini bercabang menjadi beberapa saraf yang juga berperan mempersyarafi ekstremitas superior, meski tiap saraf memiliki daerah persarafan yang berbeda. Nah, bagaimana perjalanan plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer? Jadi, di sini tuh dibagi menjadi dua, ada pars supraclavicularis dan pars infraclavicularis. Nah, anterior jadi 3 trunkus primer di atas klavikula. Ada trunkus superior, medialis, inferior. Nah, ketiganya ini dia tuh termasuk pars supraclavicularis. Di bawah klavikula terbentuk 3 fasciculus sekunder. Ada fasciculus lateralis, medialis, dan posterior. Jadi fasciculus lateralis ini akan membentuk nervus musculocutaneus. Serat-serat saraf yang lain bersama-sama dengan fasciculus medialis akan membentuk median loop dan bergabung membentuk nervus medianus. Fasciculus medialis akan membentuk nervus ulnaris dan nervus cutaneus. Medialis untuk regio brachium, fasciculus posterior akan bercabang menjadi nervus axillaris yang akan berlanjut menjadi nervus radialis. Apa saja nervus yang keluar dari plexus brachialis? Itu ada nervus thoracalis longus, kemudian ada nervus axillaris, ada nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Kemudian, menurut fungsi motoriknya, muskul yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis itu ada nervus thoracalis longus, dia tuh 100 anterior. Kemudian nervus axillaris, ada articulus glenohumeri, teres minor, dan deltoideus. Kemudian ada nervus radialis, dia tuh otot-otot kompartimentum posterior dari brachium dan antebrachium. Kemudian ada nervus musculocutaneus, dia tuh otot-otot kompartimentum anterior brachium atau coracobrachialis, bisa brachii dan brachialis. Terus ada nervus medianus, dia tuh otot-otot di kompartementum anterior dari antebrachium kecuali flexor carpi ulnaris dan bagian setengah ulnar dari flexor digitorum profundus. 5 otot intrinsik dari tenar dan kulit dari tangan. Kemudian ada nervus ulnaris, yaitu flexor carpi ulnaris dan setengah bagian ulnar flexor digitorum profundus, otot-otot intrinsik tangan, kulit tangan medial dari aksis digiti 4. Kemudian, muskul penyusun regiodorsum ekstremitas superior, itu yang pertama itu inervasi dan oligoinsersia muskulus penyusunnya itu. Yang pertama itu ada musculus trapezius, oligonya itu dia ada di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, dan semua vetae. Insersianya itu di clavicula, spina scapula, dan acromion. Fungsinya itu buat rotas scapula, fleksi brachium, obtusi scapula. Inervasinya itu dia di nervus accessorius. Terus ada musculus latissimus dorsi. Oligonya itu ada di processus spinosus, VT7-12, spina iliaca, 4 costai bagian bawah. Insersinya itu di sulcus intertuberculum
Insersionya di sulcus intertubercularis humeri, fungsinya itu buat ekstensi, aduksi, endorotasi lengan atas. Inervasinya itu di nervus thoracica. Kemudian musculi rhomboideus major, dia tuh origonya tuh ada di processus spinosus VT2 sampai 5. Insersianya itu margomedialis scapulae, fungsinya tuh dia buat mengangkat dan aduksi scapula. Inervasinya itu di nervus dorsalis scapulae. Terus ada musculi rhomboideus minor, dia tuh di processus spinosus VC7 dan VT1. Insersinya itu di margomedialis scapulae, fungsinya itu dia buat mengangkat dan aduksi scapula. Inervasinya itu di nervus dorsalis scapulae. Ada musculi levator scapulae. Origonya itu processus transversus VC1 sampai 4. Insersionya margomedialis scapulae. Fungsinya mengangkat bagian medial scapulae, menarik bahu ke belakang. Inervasinya itu nervus dorsalis scapulae. Jadi, winged scapula ini lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada skapula dan tertariknya skapula ke arah medial dan superior tubuh. Skapula pun terlihat menonjol dari belakang seperti sayap. Gejalanya itu nyeri, penurunan kekuatan, gangguan rentang gerak fleksi, tidak bisa angkat lengan. Nah, winged scapula ini biasanya terjadi pada atlet muda, cabang panahan, angkat beban, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan yaitu dengan fleksi lengan dan gerakan push up ke dinding, yang apabila positif akan menghasilkan penonjolan skapula ke bagian medial superior. Treatmentnya itu eh, kalau yang bedah itu bisa dengan observasi 6 bulan sampai 2 tahun dengan terapi fisik ringan. Kalau yang bedah itu dengan muscle transfer, yaitu memotong musculus pectoralis major dan dipindahkan ke musculus serratus anterior dan memindahkan kepala sternum musculus pectoralis major ke bagian inferior scapula. Jadi di sini saya mau menjelaskan musculus penyusun regiodorsum extremitas superior. Yang pertama itu ada musculus trapezius. Dia tuh rigonya tuh di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus VC7 dan semua VT. Insersionya itu dia clavicula spina scapula dan acromion. Fungsinya itu buat rotasi scapula, fleksi brachium, aduksi kepala, scapula. Inervasinya itu di nervus accessorius. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, oligonya processus spinosus VT7 sampai 12, spina iliaca, 4 kostai bagian bawah. Insersionya itu di sulcus interbercularis humeri. Fungsinya itu buat ekstensi, aduksi, endorotasi, lengan atas. Inervasinya itu di nervus thoracica. Kemudian ada musculus rhomboideus mayor. Origonya itu di processus spinosus VT2 sampai 5. Insersionya di margomedialis scapulae. Fungsinya itu buat mengangkat dan aduksi scapula. Inervasinya tuh di nervus dorsalis scapulae. Kemudian ada musculus rhomboideus minor. Dia tuh origonya tuh di processus spinosus VT7 dan VT1. Kemudian insersionya di margomedialis scapulae. Fungsinya buat mengangkat dan aduksi scapula. Inervasinya nervus dorsalis scapulae. Kemudian ada musculus levator scapulae. Origonya tuh processus transversus VC1 sampai 4. Insersinya di margomedial scapulae atau angulus superior. Fungsinya itu buat mengangkat bagian medial scapulae, menarik bahu ke belakang. Inervasinya itu di nervus dorsalis scapulae. Kemudian apa yang saya ketahui tentang winged scapula. Nah, winged scapula itu dia tuh adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang menginervasi musculus serratus anterior sehingga terjadi gerakan protraksi lemah pada skapula dan tertariknya skapula ke arah medial dan superior tubuh. Skapula pun terlihat menonjol dari belakang seperti sayap ini. Kemudian gejalanya tuh ada nyeri, penurunan kekuatan, dan gangguan rentang gerak atau fleksi.
tidak bisa angkat lengan. Kemudian, bengek skapula ini biasanya terjadi pada atlet muda, cabang panahan, angkat beban, dan lain sebagainya. Kemudian, pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan yaitu dengan fleksi, fleksi lengan, dan gerakan push up ke dinding yang apabila positif akan menghasilkan penonjolan skapula ke bagian medial superior. Kemudian treatment-nya itu bisa non-bedah dan bedah. Kalau yang non-bedah itu dengan observasi 6 bulan sampai 2 tahun dan terapi fisik ringan. Kemudian kalau yang bedah dia tuh dengan muscle transfer, dia tuh dengan memotong musculus pectoralis mayor dan dipindahkan ke musculus serratus anterior dan memindahkan ke kepala sternum musculus pectoralis mayor ke batas inferior scapula. Jadi, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.